Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton video ini. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau memberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru pada saat ini Tuhan. Kali ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, biarlah Engkau yang akan menyempurnakan setiap doa-doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, renungan kali ini saya akan membawakan tema yaitu kasih dan pengorbanan yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16-17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 3 ayat 16-17, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul kasih dan pengorbanan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan yang penuh makna. Bulan di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia, dan pada bulan inilah kita memperingati bagaimana Tuhan menghadirkan kasih-Nya dan pengorbanannya lewat anaknya yang tunggal yang sudah Ia korbankan untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Seperti halnya tema bulan ini, yaitu menjadikan Natal sebagai kesempatan untuk saling berbagi kasih dengan sesama. Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi manusia, bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah masih ingin mengusahakan kembali supaya manusia-manusia yang ada di dunia ini untuk berbalik kepadanya. Oleh sebab itu, Ia dengan sepenuh hati menghadirkan seorang juru selamat dunia untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Untuk memahami betapa besar kasih Allah, betapa dalam kasih Allah, maka kita perlu terlebih dahulu melihat bagaimana Tuhan menyediakan solusinya. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, tetapi Yesus sendiri Dia tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang Tuhan ciptakan yang tidak berdosa ini ada dalam pribadi Yesus Kristus. Kasih Allah turun ke dunia, dan ini dapat dilihat secara nyata, bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia, yang ini dapat kita lihat dalam pribadi Yesus sendiri. Allah sendiri, Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi menyelamatkan manusia yang berdosa dan manusia yang dikasihinya. Dalam pengorbanan ini bukanlah pengorbanan yang sia-sia, tapi pengorbanan yang sangat besar yang bisa dirasakan tidak hanya untuk satu orang saja, tapi untuk seluruh manusia ciptaan Tuhan. Pada renungan kali ini dari Yohanes 3 ayat 16-17 ada beberapa poin yang bisa kita simak dari nas ini. Yang pertama, besar kasih-Nya. Saya yakin kita semua memiliki kasih, di mana kasih adalah salah satu anugerah sekaligus cara hidup yang seharusnya kita pelajari supaya bisa dijalani bersama dengan keluarga kita, teman-teman kita maupun komunitas di sekitar kita. Ketika kasih itu menjadi dasar dari hidup kita, maka kita bisa belajar untuk membuang rasa iri hati dalam diri kita, amarah dalam diri kita, keegoisan,
bahkan sifat membela diri yang sering kali kita pelihara dalam hidup kita. Oleh karena itu, di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 yang ditulis oleh Rasul Paulus, diingatkan kembali bahwa setiap orang percaya sebagaimana sepatutnya mereka dalam hal hidup bersama harus selalu mengingat tentang kasih Allah dan rahmat Allah dalam Yesus Kristus. Saya dan saudara yang saat ini menonton video ini mungkin lupa apa arti dari dikasihi dan mengasihi. Oleh sebab itu kita diingatkan kembali bagaimana untuk terus mengingat lagi bagaimana cara mengasihi. Kita bisa contoh bagaimana Allah menghadirkan kasih-Nya yang ditunjukkan lewat pribadi Yesus Kristus yang hadir di dunia ini. Kemudian yang kedua, besar pengorbanannya. Di sini kita berbicara tentang besar pengorbanan dari Allah sendiri, di mana Allah mengutus anaknya untuk turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka dari hal ini kita tahu bahwa sangat besar sekali pengorbanan yang Allah berikan untuk manusia yang dikasihinya. Bayangkan jika saudara punya satu hal penting di dalam hidup saudara yang benar-benar saudara kasihi, yang benar-benar saudara prioritaskan, tapi ada yang ingin mengambilnya. Apakah saudara akan mengikhlaskannya? Atau mungkin dari saudara hanya memiliki satu anak, kalau misalkan itu diambil dan direnggut oleh orang lain, apakah saudara akan memberikannya? Maka sama seperti halnya Allah yang bersedia untuk mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa manusia. Ini adalah bentuk kasih Allah dan pengorbanan yang Allah berikan untuk manusia. Dan ini semua sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Bahkan sejak Adam dan Hawa diciptakan, Allah sudah terlebih dahulu merencanakan hal ini. Jadi pada renungan kali ini kita diingatkan kembali mengenai kasih Allah dan pengorbanan yang Allah berikan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hendaklah kita semua melakukan kasih yang sama seperti yang sudah Allah ajarkan terlebih dahulu. Dan pada bulan Desember ini mari kita terus menebarkan kasih di sekitar kita, baik itu kepada sesama maupun di dalam komunitas kita. Selain itu, kita harus memberikan seluruh waktu kita untuk orang-orang di sekitar kita, bagaimana supaya mereka melihat lagi kasih kita besar terhadap mereka. Membantu saudara kita yang kesulitan, seperti halnya bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian menyumbangkan sedikit barang-barangnya atau dana. Itu adalah salah satu bentuk kita mengasihi sesama kita. Ketahuilah saudara, bahwa setiap kasih yang sudah kita berikan untuk orang lain, maka pasti akan dibalas oleh Tuhan lebih dari apa yang telah kita berikan kepada mereka. Dengan ini, mari kita terus mengasihi sesama kita dan mengorbankan diri kita untuk orang lain. Mari kita terus mengingat kasih Allah yang telah Ia berikan kepada kita semua di tempat ini. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami kembali diingatkan tentang pengorbanan-Mu. Mati di kayu salib tidaklah sia-sia untuk kami. Kami percaya itu semua telah direncanakan terlebih dahulu untuk kami bisa berbalik lagi kepada Allah, dan kami tetap menebarkan kasih dan pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan kali ini kami benar-benar diingatkan kembali untuk terus menebarkan kasih kepada sesama kami dan untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan biarlah Engkau juga tetap mengasihi dan memberkati kami.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin.